Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Setiap Kamis memakai baju batik. Batik yang kita pakai batik Jambi. Duhai siswa ibu yang tampan dan cantik, apa kabarnya hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kira-kira anggota kelasnya yang tidak datang? Ya, saat sekarang ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi COVID. Siapa yang kira-kira ingat minggu lalu kita belajar apa? Saya Bu. Ya, silahkan Yani. Pelajaran minggu lalu yaitu identifikasi teks LHU dari segi pengertian, ciri, dan fungsi LHU. LHU itu sendiri adalah sebuah tulisan yang ditulis berdasarkan laporan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang berisi fakta dan pengetahuan. Iya, bagus Yani. Ternyata Yani masih ingat pelajaran dahulu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu KD 3.1 mengidentifikasi. Indikatornya ada 3. Yang pertama, kamu bisa menentukan struktur laporan hasil observasi, kemudian menentukan gagasan pokok, dan menuliskan sebuah ringkasan dari laporan hasil observasi yang kamu baca. Berbicara tentang struktur, siapa yang kira-kira tahu struktur itu bagaimana? Coba siapa yang bisa menyampaikan gambar apa saja yang terlihat di depan? Saya Bu, dari gambar tersebut itu akan lebih baik kalau berada pada posisi yang benar dan tepat. Untuk yang pertama di situ ada fondasi, terus yang kedua dinding, dan yang ketiga rangka atas. Susunannya itu tidak boleh terbalik-balik. Iya, bagus Nabila, terima kasih ya. Apa kira-kira hubungan gambar di depan? Hubungannya yaitu susunan rumah akan sama dengan seperti susunan LHO. Dari bawah sampai ke atap tidak bisa dibolak-balik. Sama seperti LHO yang pasti memiliki struktur, yaitu dari pernyataan umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Iya, bagus ya Sinta. Baik, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Gambar apa di depan? Wayang. Gambar wayang. Ya, teks wayang juga sudah kamu baca pada buku paket Bahasa Indonesia ya. Siapa yang mau membacanya? Ya, silakan Nabila. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan. Baik, dari contoh paragraf pertama itu ada istilah ini di depan. Ada pernyataan umum. Kira-kira dari contoh yang dibaca Nabila tadi, pernyataan umum itu apa? Definisi secara umum tentang wayang. Oke, bagus Nabila. Ternyata dalam pernyataan umum itu ada membahas tentang definisi umum, definisi pengertian tentang sebuah wayang secara umum. Nih, ada deskripsi manfaat. Coba, siapa yang mau membacakan lagi deskripsi manfaat? Contoh paragraf yang ketiga. Ya, silakan Putri. Deskripsi manfaat. Semua jenis wayang di atas Paragraf yang ketiga itu jelas sekali nampak kalau isi paragraf itu tentang manfaat dari wayang. Apa saja manfaat wayang itu? Gambar ini membahas tentang 3 struktur laporan hasil observasi, yaitu 1. Pernyataan umum yang berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan
Iya. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian berisi tentang. Iya, bagus. Yang ketiga, deskripsi manfaat berisi. Laporan hasil observasi itu terdiri dari beberapa paragraf. Yang setiap paragraf itu pasti ada intinya. Inti paragraf itulah yang akan kita cari dalam teks LHO. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan sebuah tayangan kepada kamu. Setelah sama-sama kita menyaksikan video tadi, siapa kira-kira di antara siswa Ibu yang paham tentang gagasan pokok itu ternyata apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Gagasan pokok adalah sebuah inti dari sebuah paragraf atau gagasan dasar pada setiap paragraf. Kejadian peristiwa atau kejadian panjang yang disajikan secara singkat atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Ya, bagus. Terima kasih ya Renisa. Ternyata ringkasan itu kita membuat sebuah tulisan baru lagi dari hasil teks yang panjang, namun tetap memperhatikan susunan-susunan berdasarkan gagasan pokok yang telah kita temukan dari masing-masing paragraf. Nah, untuk lebih memahaminya, berikut Ibu berikan ada langkah-langkah dalam meringkas. Nanti tujuannya adalah kalimat utama itu ada pada bagian awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, Ibu akan memberikan kata kunci D dan I. Ada yang ingat? D dan I. Kalimat utama sebuah paragraf yang ada di awal disebut paragraf apa? Deduktif. Kalau pada bagian akhir, induktif. Dan selanjutnya kita akan bagi kelompok. Silakan kamu duduk di kelompok pertama laporan, kelompok kedua hasil, kelompok tiga observasi. Ya, ada apa? Bagian struktur sama gagasan pokoknya langsung tulis di LKPD-nya Ya, ya? untuk bagian struktur ya, perhatikan semuanya. Untuk bagian struktur LHO dan gagasan pokok langsung kamu tulis di LKPD-nya ya. Baik anak-anak Ibu semua, sepertinya waktu yang Ibu berikan sudah selesai. Kamu sudah aktif dalam diskusi kelompok. Saatnya kita presentasikan hasil diskusi kamu. Yang bagian struktur teks laporan hasil observasi Batik Jambi, kelompok siapa yang ingin mempresentasikannya? Oh ya, bagus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laporan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bagian struktur teks Batik Jambi. Untuk struktur yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi itu mengenai definisi batik. Untuk deskripsi bagian yang pertama itu ada penjelasan mengenai Batik Jambi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok lain? Ya. Saya dari kelompok observasi ingin bertanya manfaat dari Batik Jambi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, manfaat Batik Jambi yaitu yang pertama sebagai bahan dekorasi. Beri tepuk tangan dulu.
Ya, selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok observasi ingin presentasi mengenai gagasan pokok dari teks LHO tadi. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus. Paragraf kedua, gagasan pokoknya Jambi merupakan salah satu daerah yang ikut menyebarluaskan pakaian tradisional batik Indonesia. Terima kasih ya, kelompok observasi sudah menampilkan presentasinya. Berikut yang terakhir, ya, kita akan mencari tahu kira-kira ringkasan dari teks laporan hasil observasi batik Jambi itu seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hasil ingin mempresentasikan tentang contoh ringkasan dari batik Jambi. Batik Jambi adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Jambi merupakan salah satu daerah yang ikut menyebarluaskan pakaian tradisional batik Indonesia. Batik juga bermanfaat sebagai bahan dekorasi, sebagai bahan pelengkapan hidup, sebagai busana, menjadikan seseorang terlihat lembut dan gagah, mempermudah roda bisnis. Yang hasil dari presentasi kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Akhirnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, kelompok hasil telah menampilkan ringkasan tentang batik Jambi. Untuk kita semua, kalian sudah aktif berdiskusi. Baik anak-anak ibu semua, dari sekian pembelajaran kita tadi, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Vera. Struktur LHO terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, bagus. Berarti Sinta membahas tentang gagasan pokok ya, inti dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok itu ada di bagian umum, bagian atas disebut paragraf deduktif, dan bagian akhir induktif, dan bagian ada campuran. Berikutnya, ada lagi simpulan yang bisa? Oke, silakan. Iya, bagus. Terima kasih ya Renisa. Ringkasan adalah bagian singkat dalam sebuah teks. Bagus. Anak-anak ibu semua, kamu semua sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu mau bertanya dulu, kira-kira apa yang kamu rasa dari sekian pembelajaran kita tadi? Silahkan. Jujur saya merasa senang dengan materi LHO ini, di mana biasanya saya orang diam dan tidak percaya diri, tapi di sini saya menjadi lebih terbuka, aktif, dan lebih percaya diri. Iya, bagus. Ternyata Putri dengan belajar LHO dia bisa lebih aktif mungkin dalam diskusi ya. Bagus, itu pengakuannya baik. Semoga kamu lebih aktif lagi nantinya dalam pembelajaran yang lain. Dan tidak tertutup kemungkinan mungkin Putri juga akan menjadi seorang observator ya. Artinya mungkin peneliti-peneliti nantinya dengan laporan-laporan hasilnya. Bagus ya Putri, terima kasih. Semangat terus. Ya, baik anak-anak ibu semua. Demikianlah ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu kembali mengingatkan kamu kalau kamu kerjakanlah evaluasi yang telah ibu kirim ke Google Classroom-nya. Ya, ada evaluasi itu 3.1. Jangan lupa tugasnya kamu kumpul tepat waktu ya. Ibu tunggu 1 minggu lagi karena kita tepat hari Kamis berikutnya belajar lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam pandemi, tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Untuk materi pembelajaran minggu depan, kita masih membahas tentang laporan hasil observasi. Hanya saja kita akan membandingkan 2 laporan hasil observasi dari segi aspek kebahasaannya. Ya, jadi tetap semangat belajar, jangan lupa baca-baca buku materi LHO di kelas 10. Untuk menutup pembelajaran, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, silahkan ketua kelas pimpin doa, semoga pembelajaran kita kali ini bisa berkah dan baik.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.